Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara menggunakan Homer untuk merancang sistem PLTS rooftop ya di rumah atau kos. Dengan simulasi ini kita bisa tahu berapa kapasitas panel yang cocok. Tapi kita tidak akan membahas berapa kapasitas panel karena kita sudah menentukan berapa kapasitas yang perlu kita buat gitu. Berapa biayanya yang diperlukan dan berapa besar penghematan listrik yang bisa kita dapat. Yuk kita mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan software Homer Pro. Software Homer Pro simulasi ini biasanya untuk energi terbarukan yang banyak dipakai untuk merancang sistem listrik hybrid termasuk PLTS rooftop. Keunggulannya kita bisa menganalisis teknis sekaligus finansial, jadi tidak hanya output listrik tapi juga biaya dan keuntungan jangka panjangnya. Oke, mari kita mulai. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk penggunaan aplikasi software Homer Pro. Untuk pertama-tama kita buka software terlebih dahulu. Oke, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Baik, kita ketikkan saja nama projectnya. Dan kemudian kita akan mengatur posisi dari wilayahnya itu. Karena saya tinggalnya itu karena saya kosnya itu di Malang, jadi saya posisikan di daerah Malang saja. Sini saja. Nah, di sini kan ada resource. Nah, resource ini diambilnya dari NASA. Datanya itu dari 1993 sampai 2005. Yang solar, kalau yang untuk wind atau baling-baling itu dari 1984 sampai 2014. Nah, tapi itu nanti saja. Nah, untuk Discord slide-nya kita pakai di angka 8 saja. Untuk inflasinya kita pakai nah, untuk namanya ganti TV. Nah, foldernya itu ya kita pakai kos saja karena
Nah, untuk deskripsinya kita kosongkan saja, tidak masalah. Nah, manual capital stores kita pakai yang mana saja, project dan itu kita pakai untuk 25 tahun, kita asumsikan sudah pernah padam untuk 25 tahun ke depan gitu ya. Nah, kemudian kita ke end allot. Nah, di sini kan ada big model di big amount yang Januari sama Juli itu, maksudnya kalau Januari itu di bumi bagian utara kalau nggak salah, kalau yang Juli itu yang bagian selatan. Nah, berhubung kita ada di garis katualisis. Nah, berhubung kita kan ada di garis katulistiwa kan, nah, kita pakai yang non aja. Nah, untuk profil ini ada residential, komersial, industrial, community, dan bank. Nah, kita asumsikan itu kita memakai asumsi residensial aja itu. Nah, kalau sudah selesai memilih profilnya, kemudian kita oke saja. Nah, di sini ada tabel hariannya. Kalau di jam ke kosong dapatnya segini, dan jam 1 segini, dan seterusnya. Nah, ini sampai 24 jam kan. Nah, yang paling besar lotnya itu ada di jam 16 atau jam 6 sore itu. Nah, dari data ini kan ada kayak peningkatan gitu. Nah, kalau misalnya dari PLN itu ini ada penggunanya itu masuk di kategori 290 VA kalau nggak salah ya, yang paling terkecil lah untuk penggunaan. Nah, untuk random variability-nya kita isi dari day to day nya itu 10 saja. Untuk stem-stemnya itu kita isi 15 saja. Oke. Nah, ini kenapa saya ubah stemnya, itu kan mempengaruhi dari lihat profilnya ini. Kayak semisal kita ubah ke 50% gitu, ini akan berubah. Nah, kita pakai yang 5% ya. Timestamp-nya itu berpengaruh untuk berapa jam dari keseluruhan jamnya gitu. Nah, kalau sudah kita ke economics. Nah, di sini kan masih nilainya itu dolar. Nah, kalau kita mengkonversikan ke rupiah kan susah, jadi kita ke sini aja, ke currency, kita rubah ke nilai rupiah. Nah, ini Indonesia. Nah, kemudian kita lanjutkan ke resource ini. Nah, kita download untuk datanya dulu, solar ini. Nah, di sini kan ada download internet from internet, kita download dulu. Nah, oke, sudah. Disitu ke temperatur kita download juga. Oke, sudah. Nah, kalau semua datanya sudah kita download, kita ke komponen, kita tentukan PV nya, kita mau pakai PV apa gitu.
kita cari reviewnya dulu. Kalau dari searching yang saya lakukan itu yang bagus itu di Canadian Solar Max Power. Nah ini yang Canadian Solar Max Power GS6X32, dan dimana kapitalinya itu di 325. Nah kalau sudah, kita oke aja, ke situ kita add. Bentar ya, masih ngebug. Nah kalau sudah, kita isi kapital kawinnya, semisal kita beli 2 gitu. Nah kalau semisal kita beli 2 jadi angka 5. Nah untuk kapital harganya itu kalau saya searching itu ada di angka 2.200.000-an mungkin, jadi kita isi 4.400.000 gitu. Nah untuk replacementnya itu kita kosongin aja ya, sama ONM nya itu kita kosongin. Untuk time-nya itu udah benar 25 tahun. Untuk jaring faktornya itu 88, itu sudah standar gitu. Nah terus kita tambahkan konverternya. Kita pilih konverternya itu ini, gak usah, kita langsung ke ini aja. Nah untuk capitality-nya itu kalau 1 kan keperluan kita itu di 0,6 kW pesan tadi. Nah untuk 1 itu sudah cukup kan, jadi kalau merek Sol itu kalau nggak salah itu harganya di angka 3.700.000. Untuk investmentnya itu selama ya 3.700.000 juga. Nah untuk OM nya itu kita kosongin aja. Nah untuk lifetime ini kita sebutkan 10 tahun aja. Nah untuk efisiensinya itu sudah 95% aja. Nah kalau sudah, kita beralih ke grid ya. Kenapa grid? Karena kita kan ada saluran PLN juga nanti. Nah habis itu kita asumsikan grid power price nya, harga beli kita, harga beli listrik kita per kW-nya itu berapa. Maka menurut peraturan PLN yang saya tahu itu di harga 1.467.000. Nah untuk sell back price itu harga jual itu di 0,50%, jadi sekitar 940 rupiah.
Nah ini kan skematiknya, PV nya nanti gimana kerjanya kan. Nah kayak gini lah, perharinya itu berapa kWh gitu. kita dapat kita dapatkan tuh 11,26 kWh. Nah selesai gitu kita hitung, kita hitung. Oke, tunggu sebentar. Nah di sini kan ada ini kan tampilan awalnya. Nah kalau kita mau tahu perbedaan selisih harganya gitu, kita ke tabel. Nah di sini ada perbedaannya. Nah kalau yang bawah ini harga dari saluran PLN kan. Nah kalau untuk yang saluran dari PV nya itu kita dapatkan harga 6.000. Nah kalau kita lihat gitu kan selisihnya itu kan hampir besar kan, dan harganya itu lebih murah kalau kita menggunakan, kalau kita pakai PV juga. Kalau misalnya kita pakai PLN aja ya tarifnya segini gitu. Nah kalau apa costnya itu segini, sudah beda lah ya, dia lebih tahun sama. Segini lah. Nah kalau kita mau lihat detailnya dalam itu kita bisa lihat di sini. Nah ini kan ada datanya. Nah di sini tuh seharusnya ada kan untuk PV nya. Ini grid itu maksudnya itu untuk PLN. Nah ini untuk sistemnya ya, benar. Nah ini grid. Nah untuk membayar sistem konverter itu segini. Gini lah. Nah itu di sini kan ada datanya juga, grid itu base komponen, grid flow. Nah ini skornya nominalnya gitu. Nah ini sebentar. Nah ini ada cash flow juga di sini. Terus dan udah ekonomiknya itu segini ya. Nah ini triknya, nah segini. Nah ini tinggal conversion saja. Nah dapatnya segini, solarnya itu segini, jadi outputnya. Nah untuk gridnya itu ini ada datanya juga, energy charge dan sebagainya, sistem converter. Nah ini ada data inputnya juga, emission juga. Nah segitu aja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.